Sudah lebih dari 1 tahun lamanya, COVID-19 ini menyerang negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 28 Juni 2021, di Indonesia sendiri total kasus yang terdampak virus ini mencapai 2.135.998. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya berefek pada kesehatan fisik loh, tetapi kesehatan mental pun terganggu. Apa itu kesehatan mental? Menurut World Health Organization, kesehatan mental merupakan suatu keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ada beberapa faktor penentu kesehatan mental juga loh, yaitu faktor sosial, psikologis, dan juga biologis seseorang yang menentukan tingkat kesehatan mental seseorang pada setiap detik waktu. Gangguan kesehatan mental yang kerap terjadi di masa pandemi ini ada cemas berlebihan, stres, depresi, xenofobia, atau ketakutan terhadap orang dari negara lain yang mereka nilai dapat membahayakan keselamatannya, serta permasalahan kesehatan mental lainnya. Hasil survei dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia mengatakan bahwa dari 2.364 responden di 34 provinsi, sebanyak 69 responden mengalami masalah psikologis. Sebanyak 68% mengalami cemas, sebanyak 67% mengalami depresi, dan sebanyak 77% mengalami trauma psikologis. Dapat dilihat bahwa pandemi ini sangat berpengaruh bagi kesehatan mental kita. Secara globalnya, ada 4 faktor utama depresi yang muncul akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, faktor jarak dan isolasi sosial. Yang kedua, resesi ekonomi akibat COVID-19. Yang ketiga, stres dan trauma. Dan yang keempat, stigma dan diskriminasi. Ada 2 sikap mental seseorang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, sikap reaktif, yang dimana sikap mental yang ditandai dengan reaksi yang cepat, tegang, agresif terhadap keadaan yang terjadi dan menyebabkan kecemasan, kepanikan. Yang kedua, sikap responsif, yang dimana sikap mental yang ditandai dengan sikap tenang, terukur, mencari tahu apa yang harus dilakukan dan memberikan respon yang tepat dan wajar. Ada beberapa tips dalam menghadapi keadaan saat ini. Yang pertama, breathe. Ambil waktu untuk berpikir apa yang akan dilakukan yang bermanfaat dan tidak berlebihan. Yang kedua, assess. Cek fakta yang valid dari sumber terpercaya. Hindari informasi yang salah yang membuat kecemasan berlebihan. Yang ketiga, action. Lakukan tindakan yang sesuai yang dianjurkan. Tetap nilai risikonya dan tetap tenang. Dan yang terakhir, reflect. Merefleksikan apa yang sudah dilakukan, menilai situasi terkini, dan mempersiapkan respon berikutnya yang akan diambil. Mental yang sehat merupakan fondasi kehidupan bagi seseorang demi kehidupan yang lebih baik lagi. Seperti tujuan pada poin ketiga dari Sustainable Development Goals, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera.